Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman petlusa bab-bab. Halaman petlusa bab-bab. Al-babus thaminu fi fadilatil adhani. Al-babus thaminu fi fadilatil adhani. Bab yang ke-8 pada menyatakan kelebihan kelebihan azan. Azan satu ibadat yang punya kelebihan tersendiri. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini sampaikan dalam suatu hadis, man adzana lis-salati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Sabda Nabi yang kana barih. Lagi barihnya nuju. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bagi sembahyang 7 tahun, 7 tahun jadi muazzin. Jika bila tukang azan-azan 7 tahun, ina nilai. Padahal mengira-ngirakan pahalanya pada Allah. Makna mengira-ngirakan pahalanya pada Allah, di azan diharapkan pahala ba Allah. Kan imbalan bak manusia. Walau kedih manusia nanti dijuk imbalan, tapi yang diharap pahala ba Allah Taala. Hana ibi imbalan kakahana kenyan harapan ji. Nyoko-nyoko begah mengira-ngirakan pahala pada Allah, tiada mengambil upah. Kan tujuan ji untuk mengambil imbalan, walau dijuk imbalan. Niscaya di surat Allah Ta'ala baginya kelepasan daripada api neraka. Tana urung itaqum minan nar nya kenyan. Itaqum minan nar. Salah saboh yaitu tukang azan. Gejek raya tak tahu pahala nyan ba azan nyan. Tahui manusia untuk kebaikan. Kok raya kebaikan hai tai semayang tak pegah kita mawate nya kan tak bitai kita mawate. Itu yang tanyo yang untuk tanah puput semayang untuk ngata depu kita mawate kan tak preh-preh azan mandung urung preh-preh azan. Oh kagak azan hai kata mawate. Oh kalau enggak azan hai kamu nai ji manta dengan azan oh kita mawate mandung urung mengetahui masuk waktu dengan azan. Makanya jadat hat pahala kasaboh. Dan pada satu riwayat diharamkan Allah dagingnya dan tubuhnya atas binatang yang melata pada bumi yang daripada memakan akan dia di dalam kuburnya. Yang kehambruk manyet salah sabuh daripada jenazah yang pegot utuh oleh Allah, hanya pubruk oleh Allah Ta'ala, itulah jenazah orang yang tukang azan. But gelam dunia ikutnya azan. Gatat mulia tak but azan yan. Sehingga kepegah hani pajuh tubuh daripada le binatang yang na lam tanah, lamna yang lam bumau. Yang ke tubuh diselamatkan oleh Allah. Hambruk manyit, hambruk jasad. Dan bertanya seorang akan Rasulullah. Nathirau sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah. Putra ditanya yaitu sembahnya, ya Rasulullah, kabarkan olehmu akan daku dengan amal yang memasukkan akan daku dengan dia akan syurga. Ya Rasulullah, hacina pegah baklum pu amalan yang dengan amalan tersebut Allah diizinkan kelun untuk tamang syurga, diperbolehkan kelun untuk tamang syurga. Nyamban ditanya oleh sahabat bak Rasulullah, pu amalan yang dapat memasukkan lun dalam syurga. Kasabdanya, jadikan diri kamu tukang bank bagi kaum kamu. Jadikan kamu tukang bank. Yang kegata bejik ke tukang azan terhadap kaum tu. Tukang azan bagi kaum kamu, berhimpun mereka itu sembahyang dengan kamu sembahyang. Dengan kamu. Yang sembah yang kita yang lam tu. Yaitu keberah Nabi yang ke legata bejik ke tukang azan. Yang mana legata tak persapat manusia dengan azan kata untuk semayang sembahnya getanya dalam sahabat bunuh. Maka jika tiada kuasa teman lung hana mampu lung azan ya Rasulullah, teman putra lung puput amalan lain
ataupun lom cit hanaga pakai untuk azan sang halun tu je azan hanaga tu agak kau mana orang ada je azan nah yang kadang berazan tu laga nah yang kadang hai bi azan legop releh-releh makrat nah yang kadang si hana itu pula urang kerja azan karena hantam pernah azan nazik merupa azan zaman pu amalan ya Rasulullah apabila lun hana kuasa untuk azan sabdanya nekul Nabi jadikan dirimu imam bagi kaum kamu sembahyang mereka itu dengan kamu kata je ke imam je ke imam urutan kedua daripada azan lebih fadilah azan lebih raya fahala azan berbanding je ke imam nya secara umum fadilah dua punya tak berbanding izin al-heboh kan jadi tukang azan urang deng imam dan saf pertama yang pertama paling lebih tukang azan yang kedua yang kejadi imam maka jika tiada kuasa nyan pi hana mungkin dipakai ke imam sekali lebih dalam hana mungkin dipakai tapi bahaya paling raya yang badang imam kan releh semayang kan hai dah tanggung semayang gop munyahan kuasa ya Rasulullah maka lazimkan olehmu dengan saf yang pertama nya ke mana-mana urang tinggal kejar itu saf pertama yang kelih macam sahabatnya tukang azan jadi imam saf pertama yang paling afdal tukang azan yang kedua jadi imam yang kelih saf pertama kekeenannya kenyan amalan yang memasukkan kamu dalam surga yang kenyan tak pemulazamah sabe tak lazimkan sabe ipakai ke imam cithan iwazan tikahana tak ke deng saf pertama nyamban ka dan orang bang itu hajibullah kena urang azanyan kepada hajibullah yakni kiba makna hajibullah seperti orang yang menunggu pintu menanti memberi izin bagi manusia dengan masuk kepada raja makna hajib kan urang dang bak pintu punya bahasa tanya sapam lah sapam raja kan sapam biasa sapam raja untuk truk bak raja itanya tukang jaga bak pintu jadi menyuhana tanya tak buka pintu so kena tamang jak bak raja menan ke urang azan bunuh watega azan nyen urang terbuka urang untuk nak semayang dengan sebab tak azan kagak tepule urang nyo kajet tak hadap Allah lam ka subuh kalehu ka asa ka maghrib ka isya yang kerja urang azan yang kerja raya tak kelebihan bagaikan urang yang deng pintu raja urang jaga raja urang buka-buka pintu untuk tamang menghadap raja yang kerjakan hajibullah yakni seperti orang menunggu pintu menanti memberi izin bagi manusia dengan masuk kepada raja yang ke orang yang diizin untuk tamang menghadap raja nyukunyo bagaikan urazannya artinya urang azan bagaikan urang yang menunggu pada pintu masuk untuk menghadap raja demikianlah kebegah orang yang memberi ketahui akan manusia dengan masuk waktu sembahyang bang dengan masuk waktu sembahyang dengan azan dengan ibang itu dengan diazan menoko urang azan urang yang bithe wate kita meng sembahyang kena pegah yang bahawa bagaikan urang yang buka pintu untuk menghadap raja dengan masuk waktu memberi ketahui akan manusia dengan masuk waktu sembahyang bang ia munajah dengan Tuhannya diberi dengan tiap-tiap kali bangnya fahala 1000 nabi bang ia munajah dengan Tuhannya angka urang azannya urang munajah dengan Tuhan urang berbicara berbuat ibadah dekat dengan Allah diberi dengan tiap-tiap kali bangnya pahala 1000 nabi masya-Allah jadi tak pahala najud Allah guru azan kala nyamban luar biasa alhamdulillah pertahankanlah bagi urang-urang yang jadi tukang azan baikna lah agapan tanya azannya mukumat hat buta hadapan tak tahu baik benan yang kehinan taraih untuk tamang syurga yang kenyan tanah ibadat lain tanah pedang malam si kaik kadang tanah bi sedekah jajai kurung si anak harta tanah pemulihan yatim yang pun haik tanah sampaikan ilmu yang pun haik kake tu jadi tukang azan perbuatan yang sangat mulia luar biasa azan subuh belum tahir urung tabuga urung ngak azan subuh ngajak sembahyang subuh dan imam itu ya bunuh tukang azan bagaikan sapam raja yang menandakan urung jaga pintu raja tu punya imam kiban kedudukan imam
imam itu wazirullah, ya, bahasa gedanya panglima, ya, wazir, yakni seorang wazir, tempat mengikut manusia dengan dia pada sembahyang mereka dirikan, pada sembahyang mereka dirikan dengan tiap-tiap, pada sembahyang mereka dirikan dengan tiap-tiap sembahyangnya fahala 1000 siddiqin, adapun siddiqun, siddiqnya pangkat nabi, juga boleh dikatakan pangkat para wali. Wali Allah kan pernah terpegah nama tingkatannya ada dikatakan dengan siddiq, siddiqun, siddiqin, kan syuhada'i wassalihin, auliyai, ya, ini kan yang pangkat-pangkat para wali. Yang ke urung yang tukang dang imum, yang yang lebih fahla tiap-tiap goknya sembahyang gedang imum bagaikan nyen sabar-sabar sembahyangnya fahala 1000 siddiqin, 1000 orang yang siddiq, yaitu pangkat para wali Allah. Nyendinan nujuk fahala oleh Allah juga luar biasa, ya, orang yang dang imumnya. Makanya alhamdulillah sid pahala raya bila Allah Taala apabila tanya jadi imam ratib, imam khusus, imam rawatib kan. Sebab ngedengan kagak tetapkan sampai tak hadir untuk jadi imam. Lagi tanya kagak tetapkan jadi Bilal, baik merasa berat jadi Bilal yang tukang azan. Teruskanlah karena pahala luar biasa nujuk oleh Allah Taala katanya. Ya, nyamban. jadi bagaikan wazir Allah, lagi semacam panglima perang lah. Atakan panglima perang yang diikut oleh urung untuk bersemangat menyuhana gejak panglima kan hana mungkin terjadi peperangan. Ataupun menyuhana panglima kiban nilai hana sobi semangat, hana yang urung yang tak ikut, hana so komandu, hana so beri aba-aba. Apabila mati panglima mandum-mandum kada anggap kalah. Kemudian sampai ke laganya ini nyokonyo menyo urung dang imam bagaikan panglima perang, menyo urung azan bagaikan tukang jaga pintu untuk masuk bak raja. Dan orang alim wakilullah diberikan dengan tiap-tiap hadisnya nur pada hari kiamat. Di surat Allah baginya ibadah 1000 tahun. Nyo kenli khusus ke pegahnya nyo lam uraiannya kelebihan masing-masing, kelebihan tukang azan, kelebihan imam, kelebihan urang alim, orang yang sampaikan ilmu bebe mampu dah sampaikan ilmu ke manusia. Hana mesti wadakan urang alimnya bujuk ulama ci waktu sampaikan ilmu. Tanya mampu tak pernah urang ayat semayang yang luar biasa pahala. Mampu tak pernah urung kitab-kitab Jawa yang ubud kitab Jawa nyen sapu hanjut yang jut ikra kaki ikra. Hanya kan termasuk alim tit nyen bagaikan wakilullah kan. Wakil Allah diberikan dengan tiap-tiap hadisnya apa yang ia sampaikan, diberikan dengan hadisnya apa yang ia sampaikan itu yang berupa ilmu adalah nur pada hari kiamat, menjadi cahaya nyumpul luar biasa. Batai taja atas siratal mustaqim nyupengeh menjerilah. Kok mudah abak tajak pakan na cahaya gejuk oleh Allah nyukunyo dengan sebab dah sampaikan ilmu. Sebarkanlah ilmu. Apabila ilmu itu dapat bermanfaat bagi orang yang lain maka sebarkan, ya, termasuk yang yang hajat dah pegah kerau tu tapi dia dah sampaikan ke orang lain atau orang lain pegah nasib pahala sampaikan tit, ya, iaitu merupakan nur pada hari kiamat. Dan di surat Allah baginya ibadah 1000 tahun bagaikan ke ibadah 1000 tahun. Nyan ibadah nyan urung yang sampaikan ilmu, urung alim, urung sampaikan ilmu menurut kealimannya. Bacut malim tu berlakunya na ilmu, berlakunya dah pegah kegop, raya lom hebat lom hayu lom berlakunya lom. Ada kan dikatan si urung malimnya. Kadang orang belajar ilmu ya menyebutnya urung sampaikan ilmu nya urung duk lah majlis ilmu, urung berno ilmu, merno berkajian je, merno bunga, merno sepun, merno malam dan sebagainya lah. Orang belajar ilmu laki-laki dan perempuan ya. Urung ineng, urung agam rame-rame jak minta ilmu agama. Nyan adalah khidamullah. Urung yang khadam Allah ya. Lagi pelayan Allah, masya-Allah luar biasa. Bergembiralah, berbahagialah urung-urung yang dapat istiqamah dalam menuntut ilmu. Berilmu, menuntut ilmu, beramal, menuntut ilmu, beramal. Lagi haba benar tak pegah. Itanyo kadang-kadang tak nak raih surga dengan zikir-zikir berjajai haik tadu. Kakak tak minta ilmu walaupun tu tak jak tak kerja untuk dunia tu untuk tak minta bekal akhirat dengan tak minta ilmu. Nyo urang yang duk dalam majlis ilmu urang minta ilmu bagaikan pengkhadam Allah
pelayan Allah, luar biasa jadi pelayan bagi Allah Ta'ala, maka tiada balas bagi mereka itu melainkan surga. Tidak ada balasan kecuali surga. Ini pahala yang raya dijual Allah. Cuma yang kebena penghalang lain, ya bentuk na penghalang lain kah kepeh pindah penghalang lain ni le hai dosa mentang lu oleh yang tanya bo bapa buat ibadah kebedaan tu. Tapi yang diri kelebihan di nyan keban ke bagah luar biasa nijuk lebih oleh Allah Ta'ala ka. Dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, nah ini begah oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya bersabda Nabi SAW baginya, Nabi ini sampaikan dalam suatu hadis, apabila ada kamu dalam dusun, apabila gata na dalam sebuah tempat, hanya maksudnya kan mesti dalam dusun dalam sebuah tempat, maka bang olehmu tak azan le gata, habis kata waktu sembahyang tak azan, dan angkatkan suara kamu. Cuma tambah kelebihan azan bunuh. Hanya kerja cara azan di kembaraya tu, gaya musuh beraya je. Apabila gata berada dalam satu tempat, misalnya dalam satu dusun, jadilah kamu tukang azan bang ligata dan tak peraya itu, maka bahwasanya tiada mendengar akan dia oleh segala pohon kayu dan tanah dan manusia dan jin, melainkan menaik saksi baginya pada hari kiamat pada Allah Ta'ala. Janji kesaksi kita tanya sehingga bawa kiamat, tukang bantu tanya isuut le bakaya, isuut le tanah, isuut le angin, isuut le bate, isuut le jin, isuut le huruf, pokoknya sosok yang dengar azan kita tanya yang si jadi saksi. Ya Allah, lona lu dengar goknya azan subuh, goknya azan lehu, goknya azan maghrib, goknya azan isya, cuman muthon-thon azan ura-ura malam but tanya-tanya yang tukang azan sabi-sabi saksi, cukup je yang tukang bantu tanya sehingga pada hari kiamat. Luar biasa jadi tukang azan. Maka azanlah yang ban baik dia tak preh le sang-sang azannya bergelanti jadi Bilal, maka hana tak azan. Kajit sit tiga get leket aja ju tanya bawah tak azan ni bilong azan. Ajit sit pada hana ur lain goknya tika tugas pokok pihak jaga goknya. Habak kata pecatah, kamana je hatta ulung kata pecatah, lagi catah imam rawatib, lagi catah tukang azan, nya ge catah imam rawatib, ya tak preh imamnya ni le. Kabit cit hana, jak jur lain dah je imam. Habak kata tedukan, hanya gedang leur lain ni le je nyoka ditetapkan. Ka wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga nepegah dalam hadis yang lain, man adzana isnai asyara sanatan wajabat lahul jannah. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa bang 12 tahun 12 tahun kabut gonya enggak ada azan tapi kerau karena bud ke lain ni saya wajib baginya surga. Bud angke azan lain dia jauh belang kerau kan tu ada azan enggak boleh lagi azan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hanya bunuh 7 tahun 12 tahun. Lain-lain kelebihan. Man adzana khamsa salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa bang bagi 5 sembahyang, 5 buah waktu sembahyang goknya enggak azan, padahal percaya dengan bahwasanya bang itu daripada pekerjaan syarak, yakin nyen perintah agama rayatat kelebihan dengan sebab ta'azan dan mengkira-kira pahala pada Allah. Makna mengkira-kira wahtisaban ni Pak Gekun, imanan wahtisaban beriman, dan wahtisaban ihtisabnya ikhlas mengharap pahala ba Allah yang diampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya, gepampun oleh Allah Ta'ala, gepeglih oleh Allah dosa-dosa yang dahulunya. Maka bang 5 sembahyang itu sama ada di dalam sehari semalam atau di dalam beberapa hari bercerai-cerai. Menyukati urus semalam merupakan azan melimanggo nyancik ke afdal yang paling utama, paling good. Cuma tak tegerikan lagi nyan. Tanya kadang-kadang ditetapkan tip-tip luhur tukang azan, lagi imam tip-tip ashar, tip-tip zuhur, tip-tip maghrib. Maghrib sampai kok nyandang, jut boleh, jut sit lagi nyan. Rosit tukang azan, tanya azan maghrib, waktu maghrib cetah tanya azan, sampai tanya azan maghrib jut sit. Rok gekira tanya tukang azan sit, tanya mau azan sit nyan. Hana mesti bersiurau semal abu sampai-sampai itu. Jut sit, siurau 3. Atau lagi tanya tak tentukan imam ratib. Nah imam ratib tanya siurau semalam juga nyan ju. Zuhurnya urau Rabu nya mulai dari lehu ju. Sampai subuh sehingga kabeh. Ataupun nasi tip-tip lehu. Berarti tip urau kok nyan tapi lehu betul-betul ngejaga. Boleh juga. Tukang azan lagi yang sit. Nah yang kadang siurau siapa, nah yang tip-tip saah juga nyan tukang azan. Nah yang kadang-kadang kemenan. Sabar-sabar hotel siapa? Boleh.
barang kaban je pokoknya asai goknya kageukeun urang yang tukang azan sedikit atau banyaknya nyo mendapat pahala ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yaitu diampunkan baginya barang terdahulu daripada dosanya, ampun oleh Allah Taala dosa-dosanya yang telah lalu. Maka bang 5 sembahyang itu sama ada nyepak kau kagak pegah, sama ada dalam sehari semalam atau di dalam beberapa hari yang bercerai-cerai, boleh juga. Pokoknya tanya gekeun tukang azan, tanya gekeun dengan muazzin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri asyahidu wal muadzinu wal mutawaffa yaumal jumu'ah au lailatal jumu'ah. Dipegah oleh Nabi dalam hadis yang lain, yaitu sabdanya 3 orang dipeliharakan bagi mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada siksa kubur. Nal heboh golongan manusia yang selamat oleh Allah Ta'ala daripada azab kubur. Siapa mereka? Mereka itu yang pertama orang mati syahid. Yang pertama adalah orang yang mati syahid, yang selamat oleh Allah Ta'ala daripada siksa kubur. Mati syahidnya hanya secara umum aja syahid, apakah syahid dunia ataupun syahid akhirat ataupun syahid dunia akhirat. Teman tak nak kelompok droi maksud syahidnya pakai ban tak boleh, mungkin tak nak uraian uyup. Yang pertama yang jelas hilai urang mati syahid. Kedua yaitu tukang bang, yang tukang azan. Hanya juga fadilah azan itu terbebas daripada azab kubur. Nyo tentu saja mandu-mandu menjikannya. Yang pertama bermakbul ba Allah, yang kedua bekna dosa yang lain. Bedit anggap itanya sang kasih ngentazan hana pe atas semayangnya bekakon tit hanya izin na tempat hidup roi mandu-mandu nya iji. Mohon kake azan na pahala memang, tapi hana gejuk pahalanya ila Allah. Pe gerah lah pun neraka oleh karena dosa lain cukup jai. Ataupun kata perlah azan dengan sebab ria dan sebagainya. Nyapi masalah sit nyong ke ibadah katanya bergeterima oleh Allah. Bergetung oleh Allah dan dosanya pun tidak ada. Nyo baru merupakan fadilah yang gepegah lagi nyo. Jadi yang kedua yang merempak yang terbebas daripada azab kubur yaitu orang tukang azan. Pertama mati syahid, kedua tukang azan, ketiga orang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Yang juga kelebihan orang mati malam Jumaat ataupun urang Jumaat. Yang sikna hadis je Allah Taala getulih pahala syahid ke urang. Pajang meninggal ke mulai malam Jumaat, pajang ke kira malam Jumaat, ilup mata urang malam Jumaat, maghrib nya ke malam Jumaat. Selama kalau itu kalau milup mata urang ke silinga nya mantang ke kira Jumaat tapi walau lahasa. Lahasa ini ilup mata urang Jumaat ka seput nya mantang urang Jumaat ke keun. Nya merupakan kelebihan khusus ke urangnya. Nya nal heboh pak buka. Semaji tanda nya kan salah satu hadis. Sebab entahlah hadis lain, lain golongan kan nya mantang. Nyolam sebuah hadisnya gebakeun karena berkenaan dengan azan. Sebab dengan gepegah kelebihan azan. Ya. Oh ya betul. Apakah tidak diazab dalam kuburnya itu khusus bab malam Jumaat, urang Jumaat ataupun selama-lamanya? Selama-lamanya. Janganlah kita akidatun najin nak pegang. Terbebas azab kubur kan 3 tapi ini secara umum. Sebab jetit gepegang oleh Allah Taala, watai gebebaskan dari azab kubur, kadang-kadang kan sampai lagi gepegang azab kubur itu bisa terhapus. Yang dipegang oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin dalam syarah, jangan salah tinggal lun. Yaitu disampaikan hinan azab kubur boleh jadi terhapus dengan sebab doa. Tanya tetamu dalam kubur cukup berat tu. Cukup berat azab memang. Tapi karena urang yang tak kebah ino ya dalam dunia ikirim doa sampai katanya. Nyan bacut terhapus sampai hanale azab. Watai hanale azab sampai urang kiamat hana azab li. Kali meriwanglah azab itu. Watai gagepahana oleh Allah. Watai dihapuskan azab daripada seorang yang mati manyet, nyan hana mengulang li, hana meriwang li azab. Begitu juga orang yang terbebas dari azab kubur dengan sebab mendapat kelebihan mati bak malam Jumaat ataupun urang Jumaat. Ya, jud Allah Ta'ala gebebaskan khusus hari Jumaat itu mantap, jid Allah Ta'ala gebebaskan untuk selamanya. Tapi yang mufhum secara umum terbebas azab kubur ini selamanya hana azab kubur. Cuman cara gebuat kerau oleh Allah Ta'ala. Walaupun bak pun nilai susah, duduk ke pelebih, nyan
nyan le cara lagi takkan itu kuminan nar juga salah-salah mengartikan itanya tapi ke saboh maknai lagi gekum bebas azab kubur apakah begitu mati ju kadang berat tapi untuk kebebaskan pada kebebaskan hana meriwang le lagi gekum ge pemerdeka dari api neraka makna ge pemerdeka dari api neraka je ponkan juga yang selamat hana tersentuh api neraka jid goknyan ge azab dile tapi nama sa untuk pembebasan yang gekeun pemerdeka dari api neraka asid karena letakkan makna pemerdeka dari api neraka lagi ge pegah karena 10 yang akhir dari Ramadan tak ibadat nyo adalah pembebasan daripada api neraka pada tambang kubu mendapat azab duda tak masuk neraka tapi sabar saat kalau ge azab oleh Allah muton-ton mupuluh-puluh ton na pembebasan yang gekeun itu kuminan nar asid pokoknya nama sa pembebasan hana azab selama-lamanya hana bebas-bebas hana menang nyo meno si bab masalah terbebas daripada azab kubur kajit si pun susah duda bebas jik memang pun kan ajuk selamat ajuknya cuma yang tak harap itanyo adalah fadilah yang besar yaitu selamat selama-lamanya tamang lam kubu berbebas laju daripada azab kubur boleh jadi nyambang kelebihan ji ka dan dikehendaki dengan syahid itu nyupak rupanya naga berkakiban makna syahid daikun mati syahid syahidnya pakiban hai syahid menyebarkan menyogoknya watai gejak mu perang hanya mungkin pembahagian cita-cita je uraian hinau iaitu syahid itu dikehendaki dengan syahid itu syahid akhirat jua atau syahid dunia atau akhirat jadi syahid nalih macam mana begah yang pertama nagakeun syahid akhirat dalam pandangan akhirat gaknya kira syahid yang kedua na syahid dunia yang kedua na syahid akhirat menyusyahid akhirat pakiban syahid dunia pakiban syahid dunia akhirat pakiban syahid akhirat jua syahid dunia dan akhirat yang benar syahid dunia dan akhirat berarti yang maksud ini dua buah syahid mana ulang tiga tu yang maksud daripada syahid hino yang berupa pahala terbebas daripada azab kubur berupa kelebihan terbebas daripada azab kubur dua buah syahid yang pertama syahid akhirat mentang-mentang atau syahid dunia dan akhirat kan syahid dunia karena syahid dunia adalah lain aja lain model syahid dunia tak itu uraian adapun syahid akhirat jua urung syahid akhirat maka iaitu tah model urung syahid akhirat adanya urung syahid akhirat di akhirat merupakan pahala syahid katanya seperti orang yang kena bunuh dengan zalim tanya diiklannya telegop sampai meninggal itu diiklannya zalimnya ke iklannya diiklannya sampai meninggal itu nyan merupakan pahala syahid ba Allah tapi mayat wajib tajhid wajib semana wajib kafan beda ke ban syahid nya berarti tanam ju menan-menan hana atas semana oli hanjut dan jikalau zalim pada kelakuan membunuhnya jua walaupun zalim dan jikalau zalim pada kelakuan membunuhnya jua zalim bak kelakuan poh kan zalim pun seperti dah contoh zalim bak kelakuan poh bak salah poh kan zalim dikira keurungian seperti orang yang mustahak dibunuh dengan dikerat kepala maka dibunuh dengan dikerat tengahnya ikoh sebenarnya cara pohurungnya dengan tapancung hukuman pancung salah beri hukuman kan hukuman pancung kibansit itembak ataupun ikoh dua icang ju putuh dua bak perut ikoh nyan urunyan meelanya gekeun nya kan lagi kan lagi hak droi tak tapoh urunyan nya urunyan merupakan pahala syahid karena dikira urunyan urung yang terzalimi yang sebenarnya pembunuhan kan ngen tembak aja pembunuhan ngen pembunuhan aja watai guyupoh kana hukum kesaudara urung iaitu hukum pancung ataupun koh jaro koh kaki meruk kisas jino yang berhak je mendapat hukuman pancung jadi bukan dipancung ditembakkah dipotong dikoh dua urungian yang berupa pahala syahid dan orang mati tenggelam air yang lom urung mati yang karam tenggelam yang juga berupa pahala syahid akhirat dan jikalau durhaka padanya dengan sebab minum arak sekalipun walaupun mati goknya bunuh goknya dambut sebab maksiat hai goknya kagem mabuk watai gemabuk kamu mau mang gejak umon merhet ke langmon meninggal ke langmon yang merupakan pahala syahid dengan segi rehet langmon ni pak bunuh
walaupun agaknya berdosa dengan sebab pun berdosa dengan sebab minum khamar lain-lain haji kedehrat agaknya jadi dosa kenorot agaknya merupakan pahala. Lagi urung sah ke pupuk semayang dengan i yang gecu pakaian gecu ke pupuk semayang yang kiban semayang agaknya sah semayang ke sehingga gugur agaknya hana payah payah qada lain hana cuma sagai but gahareum but cemecu je lain-lain nya menanti urung minum khamar urung minum arak harum dengan sebab minum tiba-tiba wata gejak karena kamu mangga merut dalam kerung meninggal ke berempat pala syahid dengan sebab tenggelam bunuh. Bersalahan orang tenggelam air dengan menjalan akan perahunya pada waktu bergerak angin besarnya. Hanya beda kata tepu hanjit aja hai angin tengah raya bakat lempah raya nyo baik lai tajak nyo mematikan nyo lepas tajak ulaut raya tatat bakat gelombang lempah raya angin lempah tiga alah lung aman hana medaleh jak laju nya hana gebi pala syahid urnian sabak hana gak abi minta mati kena ret secara adat kata motor keputar pelung motor dalam alam sadar tu nyo gupu beda hana umum si inan kemandum kecuali tanya si memang karena dalam laut tiba-tiba datang bakat raya aja lain nyo kan menan cit kai lagi yaitu angin cukup tiga angin cukup kencang maka yaitu bukan syahid hana merupakan pala syahid yang kehurung ya lagi urung bunuh diri yang kegegrop langkrung pamaji secara sengaja gegrop langmon apakah dia mendapatkan pala syahid? Tidak, karena sengaja kasat untuk pohdro lagi sengaja ya berlayar yang memang ada takalan lautnya mematikan hati yang tajam nyo lagi jo bakat raya nyan hana merupakan pahala syahid lain-lain sebab bijinyo dan orang mati dengan sebab runtuh rumah karena terjadi gempa dan sebagainya merhut bangunan meninggal agaknya nya juga merupakan pahala syahid atau terbakar api karena tutung terjadi kebakaran sehingga meninggal agaknya juga termasuk. Dan orang mati di dalam dagang perantauan ke dagang tenggemukan berarti dagang mukat dan dalam perantauan dalam musafir karena ke urung bermusafir kan dagang ke urungnya dalam bermusafir pengembara dalam musafir jauh daripada keluarganya meninggal dalam safir katanya merupakan pahala syahid pahala merupakan Allah. Dan jikalau daruhaka dengan dagangnya sekalipun walaupun gen safir katanya safir maksiat tapi wate katrok dalam safir kedeh nyan igotnya meninggal gitu yang merupakan pahala syahid. Contoh safir maksiat seperti sahaya yang lari daripada penghulunya, lamit yang pelung dari sayyid, ataupun perempuan yang bermusafir dengan tanpa mahram tapi katanya meninggal dalam safir ibadah hinoi gampung hana yang pengen urinangnya ijak tidroi kedeh nanggro ujak umalaya umpamaji yang minta rezeki memang dengan cara yang halus minta rezeki di hidai meninggal di hidai dalam rantau yang merupakan pahala syahid urung meninggal dalam rantau dalam perantauan dan perempuan perempuan yang durhaka kepada lakinya menansit seorang istri yang durhaka kepada suaminya nya walaupun maksud gede-gede ke maksud rat segi maksud yang berdosa rat segi goknya dalam perantauan nyen merupakan pahala uragam kai pegah lelako baik ja hai beteh berangkat seiji adapun hanai pengalai suami untuk berangkat sehingga kan kira maksud daruhaka gekeun tapi dia meninggal dalam perantauan merupakan pahala syahid. Dan orang menuntut ilmu urung tuntut ilmu nami but mingguan but bulanan pokoknya tanya ruh dalam urung yang menuntut ilmu walaupun si minggu siga but mingguan bulan sampai tabut ketika urung menuntut ilmu. Dan jikalau mati atas hamparannya sekalipun yang syahid juga makna mati atas hamparannya kan mesti mati tengah geduk ke bidak ilmu meninggal tengah di rumah tengah atas hamparan sedang tidur lagi yang kupamaji hana jak but li ilai siat apakah hana jak but sakit ke meninggal gitu yang merupakan pahala syahid karena kena te hana rencana but li cuma karena laweknya agaknya kamu menderita satu penyakit yang hana mungkin hadir dalam majlis ilmu sehingga agaknya payah tamang rumah sakit payah istirahat di rumah dalam padik-padik uro padik-padik minggu nyan mantang agaknya gekira urang yang hadir majlis ilmu yang merupakan pahala syahid atai-atai nate abut hana bakti itu nyo hana tajak-ajak ilai saat pakai bakti itu memang hana jaga subuh yang menam itu hanasi memang ada jaga subuh ai tak ajak le ai dak kele juga bubuk subuh nyan ai dak perlu le nya berarti bakti ro hana rencana but le kemudian teman ladam kemudian kan hana geja ai koknya hai tim jaga ge
Punya kata dengar goknya payah tak tambu je tapeh buat punyung hai jaga ke. Kecuali goknya tapeh nganggo tambunya baru jaga ke. Nyamban ka. Jadi nyo mandum-mandum syahid ke keun. Yang kedua itanya kok saja dong ka syahid tau. Teman alih syahid sungguhan alih keun. Nah syahid pura-pura kadang-kadang jak li ju. Hanya terserahlah niat bak tanya masing-masing. Karena tanya dah pupuk ibadat anda tapi kegop. Tanya yang jak kedro tu di urang hana jak hana merempuk sama yang subuh, yang kedro ke sik gulam dosa punya kesagat ke sengaja tinggal subuh. Ya ka. Teman tanya manteng bek takabur, bek ujub, janganlah merasa kehebat kata dak beda. Nya semata-mata taufik Allah. So pugo katanya nya hana pugo oleh Allah dak subuh. Alhamdulillah kalau ngebiringan tubuh tu saudara katanya ya hana gebiringan tubuh, itanya gebiringan tubuh, jangan ujub, jangan takabur, jangan merasakan sudah bersih, jangan merasakan nyo tamang surga itanya urung lain kan mandum golem tente ba Allah. Cuma tak harap sagai beriza Allah katanya. Subuhnya senang ke Allah dengan pupuk ibadat, subuh tinggal senang. Jadi jai senang Allah katanya. Yang ke kenarat tak harap tamang surga. Yang ke kenarat tak harap ampun dosa. Ka. Dan orang mati sakit perut ya, maknanya urung penyakit dalam perut, penyakit lambung kah, penyakit kabrat dalam perut ke, operasi tumor dan sebagainya lah. Nyen sakit perutnya umum aja. Sakit perut angka punya bahasa tanya yang ma'ruf lambung. Karena penyakit lambungnya menyokap beratnya penyakit makhuf, penyakit mematikan ya. Penyakit yang hanjit wasiat harta lebih daripada seperle. Bet anggap dia penyakit pura-puranya lagi penyakit demam maksudnya. So datanya bet anggap penyakit pura-puranya mematikan ya. Rasulullah di penghujung daripada kehidupannya penyakit yang dirasa oleh Rasulullah demam yang sangat tinggi. Sakit perut juga demikian. Sakit perutnya ke lambung punya bahasa katanya. Cuman berat ngana berat sagai. Dan orang mati dengan sebab taun. Ya, dengan sebab penyakit wabah, penyakit menular, wabah. Lagi masa bersa penyakit corona, penyakit menular. Memang nyubit na corona maksudnya. Tengok kata lewat ke corona hari tak urangnya sang-sang lagi kan corona kan. Kada yang jelas ini penyakit taun. Lagi penyakit taun jamun. Prek-prok dirubah urang meninggal dua urang. kan. Jadinya penyakit yang apudakeun nyan urangnya mati syahid kira. Syahid akhirat. Atau kemudian daripada masa taun sekira-kira sabar ia mengira-girakan fahala pada Allah ya rupanya. Nya mandum-mandum yang ke bersabar tak harap fahala pada Allah. Mati jetlah masa taun ataupun di luar daripada masa taun. Penyakit taun, penyakit wabah, penyakit menular. Jadi meninggal ikutnya kalau masa penyakit. Kakak lah masa penyakitnya, tapi ikutnya mentang terimbas daripada penyakit je puno. Hanya juga merupakan pahala syahid. Atau mati penyakit yang lainnya, kan penyakit taun yang lain daripada taun, tetapi di dalam masa taun. Ya, kan penyakit taun tapi meninggal ikutnya dalam masa taun, dalam masa tengah wabah. Penyakit ikutnya kan penyakit wabah, kan penyakit menular. Atau kemudian daripada masa taun. Ulang rasanya sekira-kira sabar ia akan fahala pada Allah Ta'ala ya, sekira-kira sabar sih berkata fahala. Dan setengah lam daripada syahid akhirat itu orang yang asyik kepada seorang ya, orang yang asyik kepada seorang dengan syarat terpelihara ia daripada jatuh kepada yang haram. Tiraurung cukup digalak ke tiraurung, uragamnya cukup galak ke urinangnya mitu puroitan. Begitu juga sebalik ji mati gesang galak tak rindu tak galak tak tapi hendak pupuk arum bacut pi gedambakan kebajaran uragamnya yang saleh yang taatnya bujik suami goknya cukup galak ke goknya meninggai bak tanggung rindu bak menanggung rasa hasrat goknya han tersampaikan rindu goknya han trok meninggai gitu berupa pada syahid. Yang kerja baik pada-pada saya tanya galak dekat orang lain tak terung juga orang berupa pada syahid. Yang banyak asyik kepada seorang tapi dengan syarat terpelihara ia daripada jatuh kepada yang haram hingga menilik kepadanya pun tiada jatuh. Mata kalon hana tapi galak tak bujik ke imam katanya, bujik yang tukang bimbing katanya, hawa tak yang jadi suami itu. Menanti tanya, tak kalon orang yang saleh, yang sejahtera selamat terjaga aurat je, hawa tak galak tak. Belaganya jika permoh tanya, tapi tanya hana si tak merempa, hana satu apa pi, hana tak pubut yang harum manji. Ternyata rindu tanya tidak direspon, cinta tanya bertepuk sebelah tangan, meninggai tetek bak petun-petun galaknya, yang berupa pahala syahid. Nyo pernah kena pegah, nyo je hantam pernah jatuh dalam haram hingga
tiada hingga menilik kepadanya pun tiada jatuh sekira-kira jikalau berkhalwah ia dengan dia sekalipun. Yang ke memekhalwah hantam pernah fiat pi hantam pernah hai berduaan hantam pernah berjumpa pokoknya hantam pernah ya, tiada jatuh kejahatan ya. Han jatuh kejahatan duai ya, dan dengan syarat disembunyikan handa terpegah pi handa terpegah tanya galak terkeji hingga daripada orang yang ia kasih akan dia sekalipun. Yang ke bak gop hanai pegah bak urang yang digalak lejih pun hanai cerita menyo tanya orangnya kapunoh ngan WA sang titip malam ka bak urangnya ka hana ngurus lain hai ka hana terjit dak pegah kata WA mentang menanlah walaupun hana direspon oleh sebelah pihak. Jadi baik pegah-pegah hana pegah ayo nya lagi nya julai turah lagi nya baik pegah sehingga tanya padahal sangat rindu sangat galak dekeji tapi hana tapubut yang harum bak tanggung rindu bak petun cintanya nyan kehinan meninggai tu yang merupakan pala syahid oleh yang lem nya payah putruk bak matan yo ngak apa dan perempuan yang mati beranak urang meninggai karena melahirkan nya kondum si urineng melahirkan de obat urang melahirkan hinan ju meninggai ke ataupun oleh melahirkan akibat pendarahan itu darah sampai hana toto darah lagi ilai ibak keran. Masya Allah kiban pengorbanan seorang ibu nekalan apa katakan alhamdulillah mak katanya hana meninggai teh pelahir katanya kemenan singkira meninggai teh pelahir katanya kedina umur katanya kedina kok yang kagak hilang kubur jamun ini kedina luar biasa pengorbanan urung si tadi kedi meninggai urungnya bak melahirkan berupa pala syahid. Dan jikalau daripada zina sekalipun igoknya anak yang pelahir anak zina kakak but goknya muzina harum pelahir anak lain bab haji goknya ke pelahir anak zina nya merupakan pala syahid dia meninggal ke ada ke lain haji but ke muzina aja harum tapi but pelahir anak hanya merupakan pala syahid apabila meninggal ke dengan syarat ya dengan syarat melahirkannya kan melahirkan di mana tiada makan obat menjatuhkan dia makna menjatuhkan menggugurkan itanya orangnya kan menan kadang wateka hamil jeb obat kengka gugur kengka lahir sekira mu terjadi te pendarahan hana habis darah meninggal itu nyan ka sebab ya usaha yang salah nyan dosa kenyan gede begah nyo memang goknya kawate untuk melahirkan kan tujuan menggugurkan kan makna ji karena si wate tanya kena melahirkan ke ibu ubat sit untuk mudah melahirkan kan ubatnya maksud ini ubat pegugur anaknya salah ubat untuk pegugur anaknya hanya merupakan pala syahid nya memang katruk masa untuk urut artinya untuk melahirkan ibu ubat untuk enggak mudah untuk melahirkan nyan hanasi makna hanasi nyan kan berarti maksud nya hana puan yang merupakan pala syahid goknya melahirkan lagi biasa memang katruk masa cuma kan dipermudah ibu itu ubat melahirkanlah waktu melahirkan ternyata kau meninggal ke yang merupakan pala syahid kan anak yang tak gugurkan anak tak gugurkan kalau waktu keluar anak kebancara anaknya berlahirnya gekan tak gugurkan. Demikian lagi orang mati terkejut yang ke mati secara tiba-tiba lagi takkan ditanya membahas tanya karena apakah meninggal jantungan ya karena jantungan dah kita stroke dan sebagainya lah yang mati terkejut salah satu bentuk mati terkejut atau mati di dalam negeri kafir harbi tanya siro tok yang Islam buat kafir mana-mana meninggal itu yang sayang tanya oleh Allah sehingga merupakan pala syahid seperti kata Ibnu Ruf'ah maka sekalian yang tersebut itu syahid akhirat jua nya baru pembahagian pun nya mandum gekeun dengan syahid akhirat merupakan pahala di akhirat adapun rakdonya wajib tajhid manyet semayang putakeun semano pekafan sembahyang yang keban nyu kaje endo menteng sababnya nak uraian lom kedeukeun teu syahid dunia akhirat kalau habis pembahasan syahidnya jadi tak pahala termasuk urung tuntut ilmu kala meninggallah menuntut ilmu luar biasa meninggal pada melahirkan luar biasa asai menteng goknya riza ge goknya sabar ge menderita satu penyakit yang berat sabar ge merupakan pahala syahid wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu